Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Efesus 5 ayat 16. Demikian dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, parhasya kamu matiki ay ari hasusado nuaeng. Judul nas renungan kita adalah mempergunakan waktu yang ada. Dari kisah hidup Nuh, maka kita akan mengetahui pada hari-hari zaman Nuh, orang-orang begitu asik dengan hal-hal duniawi. Setiap perbuatan yang telah mereka lakukan telah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi hanya Musa yang hidup taat pada perintah Tuhan. Hari-hari jahat yang dimaksudkan Yesus di dalam nats ini seperti gambaran hari-hari zaman Nuh, di mana orang-orang telah jatuh dari hadapan Tuhan. Hidup orang-orang semakin jahat, menjadi semakin egois, acuh tak acuh terhadap perkara-perkara rohani, dan pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saat ini banyak orang yang berpikiran Tuhan itu telah bisu dan membiarkan kejahatan semakin merajalela. Apakah orang yang jahat akan terus semakin bertumbuh dan tidak ada manfaatnya lagi kita berbuat baik? Tetapi nats ini mengajarkan kita untuk tidak cepat pasrah dan putus asa melihat keadaan dunia yang semakin buruk dan dipenuhi orang-orang yang jahat. Terang Allah akan bersinar memancarkan kebaikan pada dunia ini. Allah akan menuntun orang-orang di dalam firman-Nya untuk menyatakan kebaikan. Firman Allah akan menjadi terang di dalam setiap tindakan kita. Kuasa kegelapan akan dihilangkan dari dunia ini, dan dunia ini akan dipenuhi oleh kasih Allah. Nats ini mengingatkan kita untuk tidak larut pada masa pandemik ini. Mungkin kita merasakan bahwa kuasa kegelapanlah yang berkuasa pada saat ini. Tetapi yakinlah saudara-saudara, kuasa dan sinar kemuliaan Allah selalu menyinari kita. Dan jangan mau merasa putus asa dan pesimis. Tetap pergunakanlah waktu yang ada saat ini dengan membekali diri melalui firman Tuhan. Jika kita hendak mengubah hidup kita supaya lebih baik, maka dengarlah firman Tuhan dan lakukan. Di dalam firman Tuhan kita akan menemukan jawaban atas kesulitan yang kita hadapi. Kita akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan jika kita mau merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Raja Daud meyakini di dalam dirinya firman Tuhan telah menjadikan orang yang paling berbahagia di dunia. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ya Tuhan, meskipun pada masa-masa pandemi ini banyak dari saudara-saudara kami yang kami lihat dan seluruh umat manusia dunia ini bergumul dan bahkan ada yang jatuh Tuhan, sehingga mereka juga merasa putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Tetapi pada saat ini kami berbahagia dan bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup kiranya Tuhan. Firman yang telah kami dengar pada saat ini menjadi spirit dan kekuatan baru dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi setiap apapun yang akan menghalangi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam firman-Mu itulah kami menemukan jawaban atas penyelesaian dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan para tenaga-tenaga medis. Kiranya mereka juga dapat kuat dalam melayani masyarakat. Demikian juga kami mau mendoakan seluruh usaha yang kami kerjakan Tuhan. Seluruh usaha yang dilakukan para bidang-bidang kedokteran pada saat ini untuk menemukan jalan untuk menjawab masalah pandemi ini. Tetapi di atas segalanya itu,
Engkau telah berfirman bagi kami. Di atas segalanya itu Tuhan, bukanlah pengetahuan yang kami miliki, tetapi hanyalah firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan menjadi penentu bagi kami. Apakah kami bebas untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan? Apakah kami Tuhan akan semakin menderita karena dunia ini? Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan menguatkan kami di dalam keadaan kesusahan dan kesulitan. Dan firman-Mu itu Tuhan tidak akan mengecewakan kami dan memberikan kepada kami Tuhan sukacita dan bahagia. Dan itulah harapan kami seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan. Bebaskan kami Tuhan, berikan kepada kami kebijaksanaan melalui firman-Mu. Sehingga kami Tuhan dapat dipenuhi oleh hikmat yang daripada-Mu saja menghadapi semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.